Ada yang udah lihat foto ini? Foto Pak Prabowo dan Pak Jokowi dibuat meme seperti ini. Jadi kabar terakhirnya adalah mahasiswi yang menciptakan memes ini dan mengunggah di media sosial itu sudah ditangkap polisi ya. Dan pada saat ini sudah sampai tahap penyidikan. Dan menurut keterangan polisi sendiri ini melanggar undang-undang ITE ya. Yang juga kalau kita lihat secara gamblang itu memang gambarnya tidak pantas, sudah menuju gambar mesum seperti itu ya. Jadi disinyalir orang tua dedek mahasiswi yang pintar intelektual sedunia jagat raya ini sudah meminta maaf. Orang tua mahasiswi ini sendiri baik juga persatuan mahasiswa ya, orang tua mahasiswa juga pada udah meminta maaf dan juga memberikan pembimbingan. Oke, kita maafkan ya guys ya, kita maafkan namun tetap proses hukum tetap berjalan. Dan ini adalah sebagai upaya penertiban cyber ya, kita harus sama-sama menyadari itu dan juga upaya memperbaiki akhlak dan juga adab untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kedepannya agar jangan ada lagi terjadi karya-karya yang seperti ini. Ingat, kita harus objektif. Mengkritik boleh, tapi mencaci maki dalam verbal dan non-verbal itu tidaklah boleh. Kalau kita ingin mengkritik, pastikan kita objektif dan mengkritik kebijakannya, bukan menyerang personal, apalagi membuat-buat gambar seperti ini. Stay smart dan selalu bijak bersosmed. Mahasiswi ITB pembuat meme Prabowo Jokowi dijerat UU ITE, terancam 12 tahun penjara. Syukur. Kalau udah kayak gini, nanti mereka ngomongnya kriminalisasi. Padahal demokrasi itu kan bebas berpendapat, bebas mengkritik, bukan bebas menghina. Nah, kalau membuat meme Pak Prabowo dan Pak Jokowi, ini namanya kan udah menghina. Apalagi ini pembuatnya seorang mahasiswi. Harusnya seorang mahasiswi bisa jadi contoh yang baik untuk masyarakat umum. Nah, ini malah membuat meme. Apa itu contoh yang baik? Ya kalau kayak gitu kan jatuhnya kayak orang yang kosong tapi punya penyakit hati yang mendalam. Jadi gini intinya, bolehlah kita mengkritik yang membangun, mengkritik kebijakannya, bukan kayak gini, ini kan jatuhnya menghina. Nanti giliran diringkus, ngomongnya kriminalisasi. Kalau pendapat kalian gimana teman-teman? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Jigigis. Lu tahu kan ada mahasiswi ITB yang membuat meme Pak Prabowo dengan Pak Jokowi berciuman. Terus yang lucunya lagi, nih ya, warga sebagian di X itu pada ngebelain dan menormalisasikan seolah-olah itu biasa aja gitu ya. Terus ada lagi yang ngomong katanya pemerintah anti kritik, dikritik gitu doang katanya langsung ditangkap. Mana yang dikritiknya itu? Gue tanya, nggak ada. Itu malah menghinakan ya. Kalau mengkritik itu kebijakan, silakan kalau kebijakan. Tapi kalau sudah membuat meme Pak Prabowo dengan Pak Jokowi berciuman terus disebarluaskan, itu namanya menghina. Ngerti nggak sih lu substansinya di situ? Katanya di X itu warganya pintar-pintar, tapi kok nggak ada isinya gitu, malah ngebelain yang seperti itu. Nggak tahu lagi pikiran lu sama hewan itu cerdasan mana sih? Gue tanya. Hah? Pinter apanya seperti itu? Hah? Ini bukan lagi kebebasan berekspresi, tapi kebablasan berekspresi. Dan anehnya lagi masih ada yang mendukung apa yang dilakukan oleh mahasiswi ITB ini. Gue heran kalian itu kaum terpelajar, mahasiswa, tapi tidak bisa membedakan mana kritik, mana menghina. Terus ada yang bilang presiden, pemerintah takut kepada meme. Buat yang ngomong kayak gitu, sini gue minta foto malu, foto bapak lu, biar gue edit dengan foto tetangga lu. Dan gue posting di sosial media. Kira-kira lu bakal marah atau tidak? Kebiasaan, giliran melanggar hukum, ditangkep, lagu lama, dibungkam, dikriminalisasi, rip demokrasi. Hello, gue nggak ngerti ya cara berpikirnya warga-warga X itu gimana gitu ya. Kok bisa meme ciuman dianggap sebuah kritik? Coba gue nanya, itu kritik apa? Kritik apa dari sebuah meme dua presiden yang dibikin begini? Hah? Coba jelasin, itu kritik apa? Hah?
Lagi pula ya, pasal yang disangkakan kepada orang yang membuat meme itu ya dan menyebarkan meme itu bukan pasal penghinaan presiden atau apa, bukan. Ini karena Undang-Undang ITE ya, di mana diduga itu pasal yang dilanggar adalah pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1. Nih gue bacain pasalnya ya. Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1. Ini penjelasan tentang pasal 27 ayat 1 UU ITE. Pasal ini mengatur mengenai tindak pidana pembuatan, penyebaran, dan penggunaan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Nah, sebagai contoh kasus nih ya, seorang yang menyebarkan foto atau video syur di media sosial dapat dijerat dengan pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 UU ITE. Atau seseorang yang membuat dan menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan dengan tujuan merusak nama baik orang lain dapat dijerat dengan pasal 45A UU ITE. Sekarang menurut kalian, dua presiden ya yang diedit dijadikan meme seperti ini gitu ya, menurut kalian itu masuk nggak kalau dikenakan pasal-pasal yang tadi udah gue bacakan? Coba menurut kalian gimana? Buat kalian yang masih membela mahasiswi ITB itu, gua hanya ingin bertanya dengan sangat lembut. Apakah pembelaan kalian itu artinya kalian membenarkan dan menormalisasi sesama jenis berciuman? Apakah seperti itu? Kalau kalian menganggap ini hanyalah kebebasan berekspresi, berarti boleh kalau besok-besok akan ada SSS yang lainnya yang membuat meme yang serupa. Misalnya Pak Anies dengan Pak Ganjar, atau mungkin Pak Anies dengan Roy Suryo, atau mungkin Bu Mega dengan Tarwiyah. Apakah boleh seperti itu? Lalu kalian anggap ini adalah kriminalisasi dari sebuah kritik. Tolong dijelaskan, kritik apa sih dari meme yang semacam itu? Dan apakah kalian tahu bahwasanya pasal yang dikenakan itu bukan karena penghinaan terhadap presiden? Bukan, ini adalah UU ITE, di mana dia membuat dan menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ya, melanggar kesusilaan. Paham kan? Mau jadi apa negara kita kalau hal-hal semacam ini justru kalian bela? Apakah ini contoh yang baik gitu buat generasi muda gitu di Indonesia ini? Mohon dijelaskan ya, sebelum banyak lagu Kulihat Ibu Pertiwi. Terima kasih.